Dahulu kala, di negeri Yaman memerintah seorang raja yang sangat berkuasa dan telah memeluk agama Islam. Nama raja itu adalah Tuba'a Zulyazan. Raja Baginda itu memiliki seorang wazir yang bijaksana bernama Yasrib. Pada suatu hari, diadakan sebuah sidang yang melibatkan seluruh rakyatnya. Baginda Raja Tuba'a Zulyazan bertanya kepada seluruh rakyatnya, apakah masih ada raja yang lebih besar kekuasaannya daripada Baginda Raja? Tiba-tiba Wazir Yasrib menjawab ada, yakni Raja Baal dari negeri Habsyi. Raja kemudian menjadi berang dan segera menghimpun bala tentara untuk menyerang negeri Habsyi. Dalam perjalanan menuju negeri Habsyi, raja dan rombongan tiba di Mekah dan berhenti di Baitullah. Sewaktu melihat bangunan Baitullah yang sederhana, raja itu berniat menggantinya dengan bangunan yang lebih megah. Namun, niat itu tidak pernah terlaksana. Setiap kali hendak merobohkan bangunan itu, raja mendapat penyakit bengkak-bengkak sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaannya. Akhirnya, raja membatalkan niatnya dan hanya memperbaiki saja dengan mengganti tirai kelambu dari kain yang halus dan indah. Selanjutnya, raja menyuruh orang untuk mengurus Baitullah. Raja kemudian meneruskan perjalanannya ke negeri Habsyi. Setelah kira-kira berjalan 7 hari, raja sampai pada sebuah padang yang sangat luas. Wazir Yasrib tertarik akan daerah itu dan berniat untuk mendirikan sebuah negeri pada tempat itu. Lalu berdirilah sebuah negeri yang dibina diberi nama Madinah Yasrib. Kemudian raja menyuruh seluruh keluarganya pindah ke negeri itu. Dari Madinah, Baginda Raja meneruskan perjalanannya menuju negeri Syam hingga sampai di negeri Raja Baal. Terjadilah peperangan antara Raja Tuba'a Zulyazan dan Raja Baal yang berakhir dengan kemenangan Raja Tuba'a Zulyazan. Setelah Raja Baal kalah, Raja Tuba'a Zulyazan menunjuk orang kepercayaannya menjadi raja di negeri itu. Raja kemudian melanjutkan perjalanannya dan tiba pada sebuah tempat yang nyaman. Di sana, ia mendirikan sebuah negeri yang diberi nama Medinah Ahmar. Raja Tuba'a Zulyazan akhirnya menetap di situ beserta seluruh keluarganya. Berita tentang Raja Tuba'a Zulyazan yang mendirikan sebuah negeri didengar oleh Raja Habsyi yang bernama Syaiful Ra'ad. Ia merasa takut dengan kebesaran Raja Zulyazan. Ia kemudian mengirimkan sepucuk surat dan menghadiahi raja dengan seorang budak perempuan yang sangat cantik bernama Komariah. Komariah bertugas untuk meracuni Raja Tuba'a Zulyazan. Namun, maksud terselubung itu diketahui oleh Raja Tuba'a Zulyazan yang kemudian memperistri Komariah. Lama-kelamaan, raja merasa sayang dengan Komariah. Ketika raja mangkat, ia menunjuk Komariah sebagai penggantinya, sementara putranya belum lahir. Tidak lama kemudian, ia melahirkan putra yang sangat dimuliakan dan disayangi oleh seluruh rakyatnya. Komariah merasa iri dan menyuruh membuang anak itu ke dalam hutan. Pada suatu hari, seorang pemburu menemukan bayi itu di sebuah hutan yang sedang disusui oleh rusa. Pemburu itu kemudian membawanya kepada Raja Malikul Arafah yang permaisurinya baru saja melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi laki-laki itu diberi nama Wahsa Alafah, sementara bayi perempuan diberi nama Siti Syamah. Pada pipi kedua bayi itu memiliki tanda. Sementara itu, wazir negeri itu, Sakardiwan, telah meramalkan bahwa kedua bayi itu akan membawa malapetaka bagi negerinya. Oleh karena itu, wazir menasihati raja agar membunuh kedua bayi itu. Raja Malikul Afrah menolak saran itu
dan mengirim Wahsha Alafah untuk berlatih senjata pada seorang ahli. Sementara itu, Wazir Sakardiwan yang benci pada kedua anak itu mengubah seorang jin untuk melamar Siti Syamah, namun berhasil digagalkan oleh Wahsha Alafah. Wahsha Alafah kemudian berniat melamar Siti Syamah sebagai istrinya. Lamaran itu diterima dengan syarat bahwa Wahsha Alafah harus membawa kepala seorang perampok yang bernama Sa'adun Zanji. Sesudah menemui berbagai rintangan, Wahsha Alafah dapat berhadapan dengan Sa'adun Zanji dan berhasil mengalahkannya. Zanji sudah menyerahkan kepalanya untuk dipenggal, namun Wahsha Alafah menolak. Terjalinlah persahabatan yang erat antara keduanya. Wazir Sakardiwan kemudian meminta Raja Syaiful Ra'ad untuk menyuruh Syaiful Yazan memerangi sebuah kerajaan di negeri Ahmarah yang dipimpin oleh seorang raja perempuan. Raja tersebut ternyata merupakan Komariah, ibu kandung dari Syaiful Yazan. Komariah segera mengenal putranya dan pura-pura mau menyerahkan kerajaannya kepada Syaiful Yazan. Ketika Syaiful Yazan sedang tidur, ia malah melukainya dengan pedang. Untunglah Syaiful Yazan dapat mengetahuinya dan diselamatkan oleh 2 ekor burung sakti. Ia meneruskan perjalanannya dan bertemu dengan seorang wali Allah, Syekh Ahim, yang ingin menyerahkan putrinya kepada Syaiful Yazan sebagai istri. Syaiful Yazan menolak dan terbang kembali ke negerinya. Sementara itu, Sakardiwan meminta kepada Raja Syaiful Ra'ad untuk menikahi Syamah dengan mengabarkan kematian Syaiful Yazan sebelum pernikahan berlangsung. Syaiful Yazan sudah tiba dan terjadilah pertempuran antara Syaiful Yazan dengan tentara Syaiful Ra'ad. Syaiful Ra'ad tidak dapat bertahan karena banyak tentaranya yang tewas terbunuh. Pada akhirnya, Syaiful Yazan menikah dengan Siti Syamah. Komariah kemudian datang dan meminta maaf kepada Syaiful Yazan. Ia kemudian dimaafkan, namun berupaya lagi untuk menculik sepasang suami istri itu dan memisahkannya ke 2 negeri yang berbeda dan berjauhan. Syaiful Yazan dibuang ke sebuah negeri yang terpencil, sedangkan Siti Syamah dibuang ke negeri yang penduduknya masih menyembah seekor kambing. Di negeri itu, Siti Syamah ditangkap dan dijadikan pengembala kambing. Ketika masih dalam tahanan, Syamah melahirkan seorang putra yang diberi nama Damir. Syaiful Yazan yang terus melakukan pengembaraan akhirnya sampai di negeri penyembah kambing. Ia juga ditangkap dan ingin dikorbankan bersama dengan Syamah. Hal itu dapat dicegah karena ada seorang jin Islam yang bernama Aqsa yang menolong Syaiful Yazan. Jin itu muncul dan membawa mereka ke tempat yang aman. Syamah diantar pulang oleh Aqsa menuju negeri ayahnya. Barnu diantar ke negeri Komariah, sedangkan Syaiful Yazan dan Raja Abu Tad berangkat bersama-sama menuju negeri Ahmarah. Namun di tengah jalan, mereka diculik oleh jin Airub dan dibawa ke sebuah pulau atas permintaan Komariah. Syaiful Yazan dapat menyelamatkan diri hingga sampai dengan negeri Cina. Di sini, ia dapat menyembah putri Cina Nahidah yang buta dan menikah dengannya. Kemudian keduanya dibawa ke negeri Komariah oleh Aqsa. Komariah datang meminta maaf dan akhirnya lagi-lagi dimaafkan. Akan tetapi, ketika Syaiful Yazan sedang tidur, ia mencuri lagi telur emas sakti dan meminta Airud untuk membawa Syaiful Yazan ke udara serta melemparkannya dari atas. Aqsa datang membebaskannya. Sewaktu kembali ke negerinya, Syaiful Yazan berhasil mencuri baju terbang milik putri Mayatin Nufus yang terpaksa kawin dengannya. Barnu yang benci kepada Komariah membuat syahid sehingga Komariah jatuh sakit. Ia lalu menghubungi Syaiful Ra'ad yang mengutus Raja Maimun pergi menyerang Barnu dan Sa'adun Zandi. Sementara itu, datang pula 40 tukang sihir teman Barnu dahulu yang datang membantu Maimun. Saat itu, Syaiful Yazan dan Abu Tad telah kembali ke negerinya.
Saiful Yazan dapat mengalahkan Maimun dan akhirnya ia memeluk Islam. Tetapi baru dapat tertangkap oleh para penyihir itu. Bala tentara Saiful Yazan hampir-hampir pula dapat dikalahkan oleh ke-40 penyihir jahat itu. Akila kemudian datang dan menyelamatkan mereka semua dari pengaruh sihir. Selain itu, Saiful Yazan mendapat pula sehelai baju dari Akila yang menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba Komariah datang dan meminta maaf. Ketika Saiful Yazan tidur, Komariah lagi-lagi berhasil mencuri baju sakti itu dengan bantuan Putri Nahida. Kebetulan Tama melihat hal itu dan segera membunuh Nahida, sedangkan Komariah melarikan diri ke negeri Cina. Akhirnya Komariah dapat dibunuh oleh Aksa. Saiful Yazan geram mendengar kematian ibunya, tapi hal itu dapat berlaku untuk sementara. Tidak lama kemudian, Saiful Yazan menikah dengan Tama dan selanjutnya menikah pula dengan Jida, putri Syekh Akhim yang dulu pernah ditolaknya. Sewaktu Saiful Yazan pergi berburu selama 15 hari, Mayatin Nufus mendapatkan kembali baju terbangnya dan pulang ke negeri asalnya. Saiful Yazan mengejarnya dan berkat bantuan Aksa serta Menteri Perempuan Nurjannah, Saiful Yazan diizinkan membawa pergi Mayatin Nufus dan putranya ke negeri Ahmara. Akhirnya Raja Saiful Yazan bersama semua istri-istrinya menetap di negeri Ahmara serta memerintah dengan seadil-adilnya.